Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang mengelola perjalanan dinas. Baik, pengertian perjalanan dinas. Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Not for you, sekretaris. Apa yang harus diperhatikan oleh sekretaris ketika pimpinan akan melaksanakan perjalanan dinas? 1. Tujuan perjalanan. 2. Tanggal keberangkatan dan kembalinya. 3. Tanggal, waktu, tempat, dengan siapa saja pimpinan membuat janji tamu, kegiatan pokok perjalanan dinas atau bisnis. 4. Persiapan transportasi dan dokumen perjalanan. 5. Hotel penginapan yang dikehendaki. 6. Angkutan apa yang diperlukan setiap kunjungan di kota tujuan. Macam-macam perjalanan dinas. 1. Ditinjau dari wilayah tujuan dibedakan menjadi 2. A. Perjalanan dinas dalam negeri, contohnya antar kota, antar daerah, antar provinsi. B. Perjalanan dinas luar negeri, contohnya antar negara. Selanjutnya yang kedua, perjalanan dinas ditinjau dari transportasi dibedakan menjadi A. Perjalanan lewat darat, B. Perjalanan lewat laut, C. Perjalanan lewat udara. Selanjutnya yang ketiga, perjalanan dinas ditinjau dari tujuan dibedakan menjadi A. Perjalanan dinas untuk rakernas, B. Perjalanan dinas untuk seminar nasional, C. Perjalanan dinas untuk kunjungan kerja, D. Untuk pendidikan dan latihan, E. Perjalanan dinas untuk pelantikan, F. Perjalanan dinas untuk pengadaan kerjasama, G. Perjalanan dinas untuk kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu apa yang harus dipersiapkan dalam perjalanan dinas? Baik, macam-macam persiapan perjalanan dinas. Baik, persiapan perjalanan dinas transportasi darat yang pertama, harus membawa identitas pribadi. Yang kedua, dapatkan tiket perjalanan dan penegasan jam keberangkatan. Ketiga, membawa peta kota tujuan. Keempat, membawa perlengkapan pribadi dan cek kembali surat-surat yang diperlukan atau dokumen yang akan dibawa. Lalu yang kelima, konfirmasikan pemesanan hotel. Baik, selanjutnya yaitu persiapan perjalanan dinas transportasi menggunakan kapal laut. Yang pertama, siapkan paspor bila perjalanan ke luar negeri. Lalu yang kedua, siapkan tiket kapal di kepastian keberangkatan. Lalu siapkan mata uang asing bila ke luar negeri. Konfirmasi pemesanan kamar hotel. Selanjutnya, membawa perlengkapan pribadi dan cek kembali surat-surat yang diperlukan atau dokumen yang dibawa. Lalu persiapkan daftar nama dan telepon yang akan dihubungi. Lalu penjemputan setiba di pelabuhan tujuan. Baik, selanjutnya yaitu persiapan perjalanan dinas transportasi udara menggunakan pesawat terbang. Yang pertama, siapkan paspor bila perjalanan ke luar negeri. Lalu yang kedua, siapkan tiket pesawat dan kepastian berangkat. 3. Siapkan mata uang asing bila ke luar negeri. 4. Periksa koper yang dibawa tidak melebihi batas maksimum. 5. Konfirmasikan pemesanan kamar hotel. 6. Membawa perlengkapan pribadi dan cek kembali surat-surat yang diperlukan atau dokumen yang harus dibawa. 7. Persiapkan daftar nama dan telepon yang akan dihubungi. 8. Usahakan penjemputan setiba di bandara tujuan. Selanjutnya yaitu persiapan akomodasi. Persiapan akomodasi adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan selama melakukan perjalanan bisnis atau dinas. Akomodasi meliputi hotel atau tempat penginapan, sarana transportasi selama perjalanan dan daftar hotel atau penginapan,
beserta fasilitas yang disediakan maupun harga yang ditentukan. Persiapan akomodasi yang harus dipersiapkan adalah 1. Pemesanan kamar, 2. Check-in, 3. Cara pembayaran, 4. Check-out. Baik, selanjutnya yaitu persiapan keuangan. Persiapan keuangan adalah menyusun secara rinci tentang jumlah biaya yang diperlukan perusahaan untuk kepentingan perjalanan dinas atau bisnis. Biaya yang diperlukan, yang pertama, biaya transportasi, pulang, pergi, lokal selama dalam tugas di kota tujuan. 2. Biaya akomodasi. 3. Biaya acara kegiatan atau kontribusi acara kegiatan. 4. Uang saku. 5. Uang lunsum atau pajak langsung mengenai barang atau jasa yang bersangkutan. 6. Biaya lain-lain. Persiapan alat untuk keuangan menyiapkan alat pembayaran yang digunakan dalam perjalanan, yaitu 1. Uang tunai, 2. Kartu kredit, 3. Cek berpergian, 4. Letter of credit. Lalu selanjutnya persiapan dokumen. Persiapan dokumen adalah menyiapkan segala keterangan yang melengkapi perjalanan bisnis atau dinas sesuai dengan tempat tujuan dan pekerjaan yang akan dilakukan. Kegunaan persiapan dokumen: 1. Memberi informasi tentang isi dokumen kepada yang memerlukannya. 2. Sebagai alat bukti data suatu keterangan. 3. Melestarikan dokumen dari kemusnahan. 4. Sebagai bahan penelitian. 5. Mengembangkan koleksi dokumen. 6. Menjamin keutuhan dan keotentikan informasi. Dokumen perjalanan dinas. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau terletak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan. Contohnya, akte kelahiran, surat, ijazah, dan lain sebagainya. Nah, dokumen perjalanan dinas adalah segala dokumen yang diperlukan dalam perjalanan dinas sebagai kelengkapan sesuai dengan tujuan dan tugas yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam dokumen perjalanan dinas. 1. Dokumen internal, contohnya surat tugas atau surat perintah perjalanan dinas, jadwal perjalanan dan peta, petunjuk akomodasi atau daftar nama telepon yang akan dihubungi. Lalu yang kedua, dokumen eksternal seperti paspor khusus untuk ke luar negeri, visa khusus untuk ke luar negeri, kartu sehat atau yellow card khusus untuk ke luar negeri, asuransi, KTP, dan surat-surat penting lainnya. Lalu fiskal khusus untuk ke luar negeri dan exit permit. Baik, selanjutnya yaitu melaksanakan penanganan perjalanan bisnis. Nah, pengertian jadwal kerja adalah daftar urutan kerja dan jangka waktu pekerjaannya yang disesuaikan dengan pembagian waktu dalam suatu kantor. Jadwal kerja dikaitkan dengan kegiatan pimpinan, sehingga ada istilah kegiatan pimpinan atau agenda kerja pimpinan. Baik, selanjutnya yaitu keuntungan jadwal kerja. Yang pertama, pekerjaan penting tidak terlewatkan. Yang kedua, menghemat pikiran. Yang ketiga, bekerja lebih tenang. Yang keempat, memiliki data untuk mempertanggungjawabkan kerjanya. Lalu yang kelima, memiliki data dan bahan untuk menyusun jadwal kerja atau kegiatan pimpinan. Baik, selanjutnya yaitu cara menyusun jadwal kerja atau kegiatan pimpinan. Yang pertama, mencatat segala sesuatu yang perlu dikerjakan. Yang kedua, mencatat pekerjaan yang berkaitan dengan urusan pimpinan. Yang ketiga, mencatat pekerjaan mendesak, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang keempat, menetapkan prioritas berdasarkan pentingnya pekerjaan. Lalu yang kelima, menyelesaikan pekerjaan berdasarkan prioritas pentingnya pekerjaan. Baik, selanjutnya yaitu format agenda kerja atau kegiatan pimpinan, dan format ini juga bisa dipakai untuk agenda perjalanan dinas.
Contoh di sini ada nomor, hari atau tanggal, waktu, uraian kegiatan, dan keterangan. Yang membedakan antara agenda kerja dengan agenda perjalanan dinas adalah uraian kegiatan pada agenda kerja lebih simpel, sedangkan uraian kegiatan pada agenda perjalanan dinas lebih detail dan terperinci dari pimpinan keluar rumah sampai menuju ke kota tujuan secara detail tertulis di uraian kegiatan. Baik, itulah format agenda kerja pimpinan dan perjalanan dinas. Baik, itulah materi agenda kerja pimpinan dan perjalanan dinas. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.